Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana keamanan data kalian ketika kalian terkoneksi ke internet? Atau mungkin kalian pernah terkoneksi ke jaringan lokal seperti di sekolah atau kantor, kemudian kalian hanya bisa mengakses jaringan lokal atau intranetnya saja, dan kemudian tidak bisa mengakses internet secara global seperti membuka YouTube, Facebook, dan lain-lain. Kemungkinan jaringan yang kalian gunakan menggunakan proxy server untuk terkoneksi ke internet. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian belajar bersama tentang memahami bagaimana dan apa itu proxy server. Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Bajar dari kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 3 Jombang. Di sini saya ingin mengajak kalian belajar bersama mengenai apa sih proxy server itu. Oke, pertama-tama kita mulai dari pengertian atau konsepnya terlebih dahulu ya. Di sini kita lihat proxy server merupakan penghubung ke internet dan juga pengendali lalu lintas paket data. Maksud dari penghubung ke internet yaitu proxy server seperti sebuah gateway antara penghubung dari antara user dan juga internet. Kemudian kalau pengendali lalu lintas paket data, yaitu ini seperti fungsi dari proxy paket server, yaitu bisa mengendalikan paket data dalam suatu jaringan. Jadi proxy server ini berperan sebagai komputer lain saat kita meminta request ke internet. Jadi misal kita request ke internet sebuah browsing apa, mungkin browsing gambar A, maka proxy server ini menjadi komputer lain seolah-olah dia yang meminta gambar A tadi ke internet. Jadi seolah-olah bukan kita yang meminta, tapi proxy server itu yang meminta gambar A ke internet. Kemudian dengan ini setiap aplikasi klien atau aplikasi server seperti FTP, web server, web browser, dan semacamnya bisa dimonitor. Proxy server ini biasanya digunakan agar membuat koneksi lebih cepat dan stabil. Kenapa bisa lebih cepat dan stabil? Ini akan kita jelaskan nanti di fungsi proxy server. Kita lanjut dulu. Selanjutnya yaitu cara kerja proxy server. Gimana sih cara kerja proxy server? Jadi setelah kita paham pengertian atau konsepnya, tentu kita cari tahu bagaimana sih cara kerjanya, cara kerja proxy server. Bisa dilihat di sini. Pertama, user menggunakan layanan. User yang terkoneksi ke jaringan yang menggunakan proxy server, otomatis dia akan menggunakan layanan proxy servernya kan. Kemudian user melakukan permintaan data dari internet. Jadi mungkin user browsing ke internet lewat proxy server, browsing hal terserah dia. Kemudian proxy server meneruskan. Nah, saat proxy server meneruskan ini, proxy server itu perannya sebagai komputer lain yang meminta ke internet. Jadi seolah-olah dia yang meminta dan bukan kita yang meminta, bukan user yang meminta, seolah-olah dia yang meminta ke internet. Kemudian ya udah, user mendapat permintaannya, tapi respon proxy server ke user itu seolah-olah proxy servernya yang menjadi public server atau seolah-olah yang menjadi internetnya. Jadi respon proxy server pada user seolah menjadi public servernya. Jadi seolah-olah kita meminta ke proxy server, padahal kita meminta ke internet, dan proxy server hanya jembatannya. Jadi singkatnya di sini, server proxy dapat menyembunyikan identitas alamat IP pengguna, user, seorang pengguna atau perusahaan. Kemudian kita lanjut ke ini, fungsi proxy server ya. Ada 3 fungsi utama dari proxy server. Saya tuliskan di sini ada connection sharing. Jadi maksud dari connection sharing ini adalah proxy server menjadi sebuah gateway yang tadi dijelaskan di awal video. Proxy server menjadi sebuah gateway. Nah, sebagai gateway ini dia itu menjadi titik dari sejumlah user lokal dan juga internet. Sehingga setiap user lokal yang ingin mengakses internet,
dia akan menggunakan sambungan gateway ini secara bersama-sama. Nah, makanya disebut connection sharing. Jadi dia menggunakan gateway. Setiap user lokal yang ingin mengakses internet, dia menggunakan satu gateway ini, digunakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu fungsi filtering. Apa sih fungsi filtering ini? Fungsi filtering ini seperti menjadi firewall atau paket filtering yang dipakai untuk melindungi jaringan lokal dari aktivitas luar, dari hacker atau apa seperti itu. Jadi misal kita memblok situs web yang berbahaya, kita blok lewat proxy server juga bisa, atau mungkin menlog atau memonitor juga bisa menggunakan proxy server ini. Kemudian yang ketiga adalah fungsi caching atau fungsi menyimpan objek-objek yang sudah diminta dari internet. Jadi misalnya pertama kali kita meminta gambar A ke internet, kemudian saat kita sewaktu-waktu membutuhkan lagi gambar A, kita tidak mengambil dari internet lagi, tapi kita mengambil data caching dari proxy server. Jadi inilah mengapa kalau kita menggunakan proxy server, internet kita jadi lebih cepat dan stabil, karena saat kita menggunakan caching ini, ada fitur caching ini, kita tidak meminta dari internet lagi, tapi kita mengambil dari file-file atau objek-objek yang sudah disimpan atau caching di proxy server. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat proxy server. Untuk manfaat proxy server saya sebutkan 3 ya. Yang pertama yaitu mengontrol penggunaan internet. Oke, di awal kita sudah membahas kalau proxy server ini mengendalikan atau bisa mengendalikan apa yang sedang diakses oleh user gitu kan. Dengan menggunakan proxy kita bisa mengontrol atau memonitor mungkin adik, saudara, atau anak-anak kita yang masih kecil agar mengontrol penggunaan internetnya. Karena apa? Kita tidak ingin anak-anak kita mengetahui hal-hal yang dewasa di internet, ya kan? Maka kita bisa memblok atau mengontrol gimana sih anak-anak kita sedang ngapain sih, mengakses apa sih di internet gitu kan. Atau ini bisa biasa digunakan di perusahaan-perusahaan atau sekolah. Misal kita saat di jaringan sekolah, mengkonek ke jaringan sekolah, kita tidak bisa menggunakan atau mengakses YouTube atau Facebook atau sosial media, karena kan bisa mengganggu aktivitas belajar mengajar. Maka dari itu biasanya pihak sekolah memblok situs YouTube atau Facebook gitu. Kemudian yang kedua adalah manfaat penyimpanan dan kecepatan. Ini merupakan manfaat dari fitur caching ya. Fitur caching kan penyimpanan, jadi menyimpan data yang sudah pernah kita search, sehingga saat kita men-search lagi kita tidak mengambil dari internet, tapi kita mengambil data caching. Ini pasti mempengaruhi kecepatan. Maka dari itu sangat bermanfaat sekali fitur caching ini, karena kecepatan internet kita jadi lebih cepat dan stabil. Kemudian yang ketiga adalah privasi yang terjaga. Perusahaan yang menggunakan proxy untuk browsing internet pasti memiliki privasi yang lebih terjaga, karena beberapa proxy akan mengubah alamat IP dan data informasi pribadi lainnya. Hal ini akan membuat server akan menerima alamat baru yang diakses lewat IP, sehingga data Anda aman dan tidak mudah untuk dicuri. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis proxy server. Yang pertama ada anonymous proxy. Saya jelaskan dulu anonymous proxy. Jenis proxy ini akan mengidentifikasi dirinya sebagai proxy, namun tidak mengirimkan atau meneruskan alamat IP asli yang Anda pakai saat itu. Sebagai gantinya, IP samaran akan diberikan sehingga tidak membuat Anda dicurigai. Saat pengguna mengakses internet, alamat IP merupakan hal yang wajib yang harus pengguna hubungkan dengan internet. Jadi intinya, dengan menggunakan anonymous proxy ini, alamat IP asli di pengguna itu tidak diketahui dunia maya, karena akan diganti oleh IP samaran dari proxy server.
Jadi kalau menggunakan proxy anonymous ini, anonymous proxy, maka IP kalian tidak akan diketahui oleh dunia maya, sehingga ya lebih aman lah. Kemudian yang kedua, hide anonymized proxy. Proxy ini tidak menyebut dirinya sebagai proxy free atau sebagainya. Jadi tidak heran kalau proxy ini tidak memberi alamat IP setiap penggunanya, karena saat pengguna mengakses situs, alamat IP dari pengguna ini tidak terbaca oleh situs yang bersangkutan maupun internet. Jadi saat kita menggunakan hide anonymized proxy ini, alamat IP kita tidak terbaca oleh situs yang bersangkutan maupun internet. Hanya saja pengguna akan terbaca sebagai klien. Secara tidak langsung, jenis proxy ini benar-benar merahasiakan alamat IP pengguna. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, transparent proxy. Jenis proxy ini sebaiknya tidak perlu untuk dipakai. Karena apa? Karena jenis proxy ini memberi informasi ke website jika kita mengakses website itu. Jadi untuk ini proxy server akan tetap melanjutkan informasi dengan IP address yang kita miliki. Jadi kalau kita menggunakan transparent proxy ini, kita itu tidak merahasiakan alamat IP kita. Jadi IP kita itu tetap menggunakan IP asli kita. Tentu saja ini merugikan kita karena sangat rawan untuk diakses dari luar atau ada yang menyalahgunakan IP kita. Kemudian yang keempat ada reverse proxy server. Reverse proxy, jenis proxy ini dipakai untuk menyediakan jalan bagi pengguna internet melalui jaringan pribadi. Fungsi utama jenis proxy ini adalah mencegah user terhubung melalui internet tanpa ada monitor sebelumnya. Jadi proxy ini kerap diaplikasikan perusahaan untuk membatasi penggunaan koneksi internetnya. Biasanya sering dipakai untuk jaringan lokal. Jadi mungkin yang ada di sekolah atau kantor-kantor atau perusahaan lain mungkin menggunakan reverse proxy ini. Kemudian kita lanjut ke ini, Squid. Fungsi Squid ini sebenarnya adalah software. Dia adalah software atau program aplikasi yang gratis dengan lisensi GPL (GNU) General Public License, yang dirancang untuk melakukan fungsi sebagai web proxy dan web caching. Squid juga melakukan fungsi DNS caching. Jadi menurut saya Squid ini fungsi utama adalah caching. Dia merupakan software yang fungsi utamanya caching. Sebagai web proxy, maksudnya adalah Squid akan menjadi perantara antara klien web dan web server dalam transaksi web. Squid akan memforward request klien ke server. Sedangkan sebagai web caching, Squid itu akan berusaha menyimpan objek-objek atau caching dari internet yang kita request ke dalam cache, sehingga objek atau konten dengan URL yang sama di request kembali. Maka Squid akan memberikan objek yang sudah pernah kita search, yang sudah pernah kita cari, itu yang ditampilkan oleh Squid. Dan karena Squid ini merupakan lisensi GPL, maka kita bisa mendapatkan source kode Squid secara gratis, bebas menggunakannya untuk tujuan apapun, bebas dipelajari, bahkan dimodifikasi, serta bebas digandakan dan disebarluaskan. Jadi Squid merupakan software yang open source, yang free sekali. Oke, sekarang sebagai penutup, saya ingin memberikan kesimpulan dan saran yang saya dapat setelah tahu bagaimana sih proxy server ini. Jadi proxy server itu merupakan layanan keamanan internet yang penting bagi perusahaan atau sekolah atau di rumah juga penting. Anda dapat memantau pekerjaan karyawan kalau di kantor, atau mungkin kalau di rumah bisa memantau anak-anak, adik dan lain-lain saudara kita. Dan juga dapat memblokir situs website yang berpotensi mengganggu atau mempengaruhi kita.
Mungkin kalau di perusahaan mengganggu karyawan, kinerja karyawan terganggu. Di rumah mungkin mempengaruhi anak kecil, adik kita, saudara kita, anak-anak kita. Kemudian kesimpulannya saya simpulkan kalau proxy server ini merupakan ya layanan keamanan internet yang baik dan sangat membantu karena dapat memboost speed atau menambah kecepatan dan juga menstabilkan kecepatan internet. Terdapat banyak manfaat dari proxy, yaitu mengontrol penyimpanan dan kecepatan yang tadi kita jelaskan, dan privasi yang terjaga. Maka ini ya proxy server ini sangat the best. Dan saran dari saya maka gunakanlah proxy server di jaringan, entah jaringan rumah Anda atau di perkantoran. Mungkin Anda di kantor menjadi staff untuk jaringan di kantor, maka Anda bisa menggunakan proxy server ini untuk menambah kinerja karyawan. Begitu. Jadi sekian pembahasan atau kita belajar bersama ya, karena saya juga masih awam. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian dalam memahami apa sih proxy server itu dan bagaimana cara kerja dan lain-lain, fungsi dan jenis-jenisnya. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.